Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Tazkia dari kelas 2C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Akan menjelaskan materi tentang morfologi makhluk hidup. Pengertian morfologi. Morfologi secara harfiah berarti pengetahuan tentang bentuk atau morfos. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan yang mencakup bagian-bagiannya. Morfologi dalam biologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bentuk organisme, terutama tumbuhan dan hewan, serta bagian-bagian yang mencakup kedua organisme tersebut. Yang pertama, morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan penyesuaian diri pada tumbuhan terhadap lingkungan sekitar melalui jenis bentuk tubuhnya. Morfologi pada tumbuhan ini biasanya ditandai dan dapat diamati dengan perubahan atau perbedaan bentuk dari daun, batang, dan juga akar. Adaptasi pada tumbuhan dibagi menjadi 3 sesuai dengan tempatnya. Yang pertama itu ada adaptasi xerofit, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Yang kedua, adaptasi hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di perairan. Dan yang ketiga, adaptasi higrofit, tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Yang pertama, adaptasi xerofit. Adaptasi xerofit adalah tumbuhan yang jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat kering dan sedikit air seperti di gurun dan di sabana. Contoh tanaman yang dapat tumbuh di lingkungan ini adalah kaktus. Contohnya kaktus. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan xerofit. Yang pertama, daunnya tebal, luas daunnya sempit, bentuknya bersisik atau berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Ciri yang kedua, seluruh tubuhnya sudah termasuk daun tertutup yang dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ciri yang ketiga, yaitu batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Yang keempat, memiliki akar yang panjang dan tersebar luas. Adapun yang kedua, adaptasi hidrofit. Adaptasi hidrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di perairan. Tumbuhan ini hidup di atas permukaan air dan mendapatkan unsur hara langsung dari airnya. Contohnya seperti teratai dan eceng gondok. Ciri dari tumbuhan hidrofit ini, yang pertama itu tumbuhan ini hidup di atas permukaan air atau mengapung. Tumbuhannya berongga, berisi udara agar tumbuhan tetap terapung, dan daun yang lebar pada hidrofit membantu tumbuhan tetap mengambang. Contohnya ini pada eceng gondok. Ciri yang kedua dari hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air memiliki dinding sel yang kuat dan tebal, sehingga yang berfungsi mengurangi penyerapan air ke dalam sel. Contohnya tumbuhan hidrilia. Yang ketiga, tumbuhan yang sebagian hidupnya di atas air dan sebagiannya terendam air. Tubuh dan bagian atasnya tetap di permukaan air. Contohnya yaitu teratai. Dan ciri yang terakhir yaitu yang keempat, tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut memiliki perakaran lebar dan kuat yang berfungsi agar tetap kokoh bila terkena ombak, agar tumbuhan panjang dan menjalar ini saling berkaitan, sehingga dapat membantu memperkuat tumbuhan agar tetap kokoh. Contohnya seperti bakau. Nah, yang ketiga ini ada adaptasi higrofit, yang dimana tumbuhan higrofit merupakan jenis tumbuhan
pertama adalah tanaman paku. Contoh yang kedua tanaman keladi, dan contoh yang ketiga adalah lumut. Ciri tumbuhan dari higrofit yaitu yang pertama, mampu menyesuaikan jumlah stomata. Stomata berada di permukaan daun dan berfungsi sebagai alat untuk penguapan. Ciri yang kedua, bentuk daunnya lebar, tipis, dan jumlah lebih banyak. Semakin banyak daunnya, maka kecepatan penguapan yang terjadi semakin banyak. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan adaptasi morfologi pada hewan. Morfologi artinya adalah bentuk. Jadi, adaptasi morfologi pada hewan adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian hewan terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Morfologi akan kita bagi menjadi dua, yaitu adaptasi berdasarkan jenis makanan dan morfologi berdasarkan jenis habitat atau tempat tinggalnya. Yang pertama, adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan, yaitu yang pertama ada bentuk paruh burung, yang kedua ada bentuk kaki burung, yang ketiga ada tipe mulut serangga, dan yang keempat ada bentuk gigi hewan. Yang pertama, bentuk paruh burung pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan daging adalah runcing. Ujung paruh atas agak membengkok ke bawah. Digunakan untuk merobek dan mengoyak daging. Contohnya seperti paruh burung elang. Yang kedua, pemakan biji-bijian. Bentuk paruh burung pemakan biji-bijian adalah berukuran pendek, tebal, dan runcing. Bentuk paruh ini cocok digunakan untuk menguliti cangkang dan pemecah biji-bijian. Contohnya paruh burung pipit. Selanjutnya, pemakan ikan. Bentuk paruh burung pemakan ikan adalah panjang, lebar, dan berkantong yang berfungsi untuk memudahkan mencari ikan di dalam air. Contohnya paruh burung bangau. Yang terakhir, pemakan serangga. Bentuk paruh pemakan serangga disebut juga insektivora, adalah berukuran agak panjang, lancip, dan kuat untuk mematuk dahan pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya paruh burung pelatuk. Dan selanjutnya, yang terakhir itu paruh burung penghisap nektar atau madu. Bentuk paruh burung penghisap nektar disebut juga sebagai Netrorivora, adalah berukuran runcing dan panjang sehingga cocok untuk menghisap madu. Contohnya pada paruh burung kolibri. Yang kedua, bentuk kaki burung. Yang pertama itu ada kaki perenang. Kaki yang berselaput di antara ruang jarinya, sehingga cocok berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya seperti kaki bebek. Yang kedua itu ada bentuk kaki pencengkeram. Bentuk kaki ini dimiliki oleh burung pemakan daging. Ciri kakinya yang kuat dan berkuku tajam melengkung yang berfungsi mencengkeram mangsa. Contohnya kaki burung elang. Yang ketiga itu kaki pemanjat. Burung yang memiliki 2 jari belakang dan 2 jari ke depan berfungsi memudahkan burung pelatuk untuk memanjat pohon. Contohnya yaitu seperti burung pelatuk. Yang selanjutnya, kaki pengais. Jenis kaki berupa 3 jenis ke depan dan 1 ke belakang ini berfungsi untuk berjalan, menggaruk, dan mengais makanan di tanah. Contohnya kaki ayam, burung unta, dan kalkun. Selanjutnya kaki petengger, yang dimana burung yang mempunyai jenis kaki yang panjang dan datar, bentuk 2 jari ke belakang dan ke depan,
yang berfungsi untuk memudahkan berdiri atau bertengger di atas ranting-ranting pohon, contohnya pada kaki burung pipih. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bentuk mulut serangga. Yang pertama, mulut penggigit dan pengunyah. Memiliki rahang yang disebut mandibula dan maksila. Mandibula adalah rahang atas yang berfungsi untuk memotong, menggerus makanan. Sedangkan maksila adalah rahang bawah yang berfungsi membantu rahang atau mengunyah makanan. Contohnya pada mulut belalang. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap. Cirinya memiliki rahang yang runcing dan panjang untuk menusuk serta menghisap. Contohnya adalah nyamuk yang mempunyai mulut untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah. Yang ketiga, mulut penjilat dan penyerap. Fungsi tipe mulut penjilat bagi lalat adalah mengubah makanan yang memiliki tekstur yang keras menjadi lunak. Proses ini dilakukan lalat dengan mengeluarkan air liurnya. Setelah makanan menjadi lunak, lalat kemudian menyerapnya. Ujung daging dari bagian mulut lalat berfungsi untuk menyerap makanan yang berbentuk cair. Nah, yang keempat, bentuk gigi pada hewan. Yang pertama itu herbivora atau pemakan tumbuhan. Cirinya mempunyai gigi seri untuk memotong dan geraham yang lebar untuk mengunyah daun. Contohnya pada hewan kerbau, zebra, kuda, dan kambing. Nah, yang kedua itu karnivora, yaitu di mana pemakan daging. Yang memiliki ciri tarik yang panjang berfungsi untuk merobek daging. Contohnya itu pada gigi buaya, singa, hiu, dan anjing. Nah, yang ketiga, omnivora atau pemakan segalanya. Yang memiliki gigi yang tajam di bagian depan dan gigi yang datar di bagian belakang. Contohnya pada gigi monyet, gorila, dan paus. Dan materi yang terakhir tentang adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitatnya atau tempat tinggalnya. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Itu ada ikan. Dan ada cumi-cumi. Cumi-cumi cirinya menguncupkan takelnya untuk berenang menjelit di dalam air. Dan kedua itu hewan yang hidup di gurun. Contohnya seperti unta. Lingkungan tempat tinggal unta adalah gurun pasir yang panas dan gersang. Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan keadaan alam di gurun pasir. Tubuh unta mampu bertahan meski tidak makan dan tidak minum beberapa hari karena untuk menyimpan cadangan makanannya di punuk. Yang ketiga itu hewan yang hidup di daerah bersalju, yaitu ada penguin. Penguin memiliki kulit yang tebal, bulu yang rapat, tak tertembus angin atau air, dan memiliki banyak lemak di bawah kulit mereka agar tetap hangat dalam cuaca yang sangat dingin. Dan kedua itu ada beruang kutub, yang dimana tinggal di kutub dan memiliki rambut yang tebal supaya tidak kedinginan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.